waktu kau dengar kata warisan, apa kata yang muncul dalam kau punya pikiran? Entah itu uang kah, tanah kah, atau rumah kah? Gimana? Waktu kau dengar kata warisan? Kakak, tombol dulu ya. Hai guys, kembali lagi di Kita Pondok Podcast. Saya Yolanti Wirano. Saya Putri Tasalonika Yagri. Lepas nafas, Tarik nafas. buka mata. Oke Putri, kali ini kita akan bahas tentang selalu ada jalan kemenangan bagi kitong semua. Itu ada di 1 Korintus 10 ayat 13 ya. Ya. Jadi sebentar kita akan diskusi sama-sama. Yeay. Oke Putri Hai, dan Yola. semuanya, info terbaru nih. Kalau teman-teman lihat di belakang kami ini ada pondok terbaru ya. Ini pondok podcast terbaru ya di 2025. Yeay. Terima kasih kakak kameramen, produser semua yang sudah berusaha ya. Ini keren sekali. Ada pondok di dalam ruangan. Ya betul. Ya. Ya betul. Ya, jadi ini kita punya studio tetap sekarang, bersyukur sekali Puji karena Tuhan. akhirnya Pondok Podcast bisa mempunyai satu tempat yang Yeay. teng puji teng teng Tuhan. gitu. Yeay. Oke, sudah selesai dan sekarang kita mau masuk ya diskusi. Tadi kan kita akan bahas tentang selalu ada jalan kemenangan bagi kita semua ya. Itu di 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 13. Nah, ada pertanyaan nih yang pertama nih Put. Oke, apa tuh Kayla? Waktu kau dengar kata warisan, apa yang muncul dalam kau punya pikiran? Apakah itu uang, tanah, atau rumah? Mungkin Sapu agak unik Kayla. Kalau yang saya pikir itu kayak kelakuan. Warisan? Aha. Oke. Yang ditinggalkan sama orang tua gitu loh. Kalau misalnya itu contohnya kayak tong suka makan sesuatu yang pedis atau mungkin gak suka sesuatu yang pedis, jadinya turunannya begitu. Tapi kalau secara umum ya pasti akan pikirnya uang, rumah gitu ya. Apalagi di Papua ini pasti akan Sudah pikir pasti. tentang rumah atau tanah. Ya. Betul, saya juga kalau saya dengar kata warisan tuh pasti saya pikir tanah. Oke. Dan sebelum saya punya bapak meninggal tuh dia suka tinggal surat wasiat tanah gitu kan. Saya ada 6 bersaudara jadi kita semua kayak dapat bagian masing-masing. Tapi saya terpeduli karena saya di sini, Hatra di sana. Ya. Iya. Oke, jadi bagaimana dengan warisan rohani? Mungkin tadi Putri sudah mention sih tentang warisan rohani yang kau dapat dari kau punya orang tua itu seperti apa? Oke. Kalau warisan rohani dari orang tua sih mungkin almarhum papa tuh suka baca Alkitab. Jadi gimana ya mau bilangnya? Bilang kan tidak usah. Pokoknya kayak dia ada di satu tempat yang dia pergi ibadah, tetapi seperti mungkin tidak membudidayakan baca Alkitab gitu toh bukan tidak membudidayakan, tetapi lebih ke arah kita tidak perlu baca, nanti si pemimpin gereja yang akan kasih tahu begitu. Apa liturginya maksud ya? dari, kayak gitu liturginya seperti itu. Jadi tapi papa tuh memang beda di antara orang-orang di jemaat itu. Dia selalu bawa Alkitab ke gereja, sedangkan yang lainnya tidak. Jadi itu yang makanya saya mengikuti teladan itu. Dan saya rasa juga kayak kita punya panggilan dan kenapa tiba-tiba kita bisa kok saya enjoy ya melakukan ini, ternyata itu adalah warisan dari situ. Dan sama mama juga suka baca Alkitab. Itu menarik sekali. Kalau Kakak Yola? Ya, dari saya juga saya dapat teladan iman dari saya punya orang tua, khususnya mama sih. Mama saya lihat teladan dia bagaimana dia kasih contoh untuk percaya Yesus sungguh-sungguh dan berdoa gitu kan. Mama tuh mungkin saya pernah mention di podcast sebelumnya gitu, kayak mama tuh paling tegas sekali kalau dalam hal agamawi dan sebagainya gitu kan. Itu kayak
kok tra boleh bolos waktu sekolah minggu dan sebagainya atau ibadah dan sebagainya gitu. Dan saya lihat sapu mama memang sangat menekuni hal itu toh. Jadi kayak saya juga terbawa. Jadi kayak kalau tra ibadah itu saya rasa ganjil sekali gitu, kayak saya harus ibadah kayak gitu karena saya dapat warisan itu dari saya punya mama gitu. Tapi ada satu hal yang harus kita belajar di sini, Put. Dimana dari Korintus 10 ini, Korintus 10 ayat 1 sampai 13 ini kan Paulus dia betul-betul prihatin dengan kedewasaan orang-orang di Korintus itu. Itu karena ya Putri dan teman-teman semua pasti tahu kalau bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu penyertaan Allah tuh keren sekali untuk dong gitu. Karena mereka tuh betul-betul di bawah perlindungan awan kayak gitu kan. Jadi mereka tuh dipimpin secara petunjuknya tuh supranatural sekali gitu kan. Dan kemudian mereka melintasi laut, di mana laut itu terbelah. Ya siapa sih yang bisa buat itu kan? Itu kan hal-hal supranatural yang manusia tidak bisa buat dan hanya Allah saja yang bisa buat itu. Dan lagi mereka makan makanan rohani, minuman rohani, straight from the heaven. Yes, jadi langsung dari surga atau tercurah. Kau dapat di sini nih. Well, artinya begini, Put. Mereka mengalami hal-hal yang supranatural tuh banyak sekali, tetapi ternyata tindakan mereka itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Iya toh. Jadi saya mulai pikir tuh begini, aduh, jangan-jangan waktu saya lihat orang tua rajin berdoa, ibadah dan sebagainya, dan apakah saya hanya buat itu karena kewajiban saya sebagai seorang Kristen atau kewajiban saya sebagai seorang yang agamawi atau memang itu betul-betul sungguh-sungguh gitu. Iya. Jadi seperti keterpaksaan gitu. Iya, keterpaksaannya kayak kewajiban aja. Jadi kayak sudahlah. Formalitas. Iya, formalitas. Formalitas yang jadi formalin gitu. Iya. Again gitu. Jadi dong kenal bangsa Israel kenal perbuatan-perbuatan Tuhan, tapi dong tidak mengenal jalan-jalan Tuhan. Itu ada di Mazmur 103 ayat 7 gitu. Jadi mereka lihat banyak sekali apa yang Allah buat, dan sebenarnya apa yang bangsa Israel rasakan saat itu kita juga rasakan saat ini. Ada banyak sekali perbuatan Tuhan yang Tuhan buat ajaib, berkuasa dalam Tuhan punya hidup, tetapi kita tidak punya hubungan yang sungguh-sungguh dengan Dia gitu. Dan kita semua sebenarnya mati di padang gurun. Karena kita hanya sekedar tahu kenal Tuhan punya kuasa besar, Dia raja tahu, tapi punya hubungan yang erat dengan Dia tuh terada gitu. Sebenarnya jadi terada. Iya, jadi sangat disayangkan gak sih? Sangat disayangkan dan menakutkan. Menakutkan sekali. Jadi lebih baik kita belajar betul-betul warisan rohani dari Tuhan, yaitu punya hubungan yang erat, yang kuat dengan Dia. Ya. Kita lanjut di pertanyaan kedua ya. Ya, Kak. Bagaimana 5 jenis pencobaan yang dialami umat Israel ini dulu masih berlaku nih sampai sekarang? Mungkin Putri bisa jelaskan 5 pencobaan itu apa sih, dan kasih contoh berdasarkan kau punya pengalaman dari 5 pencobaan itu. Oke, Kak. Jadi di sini tuh kan kitong dapat suruh untuk buka tongku mata toh, atas mata 3, rohani, mata rohani, atas, maksudnya memang buka mata tapi mata rohani juga harus dibuka. Oke. Jadi mata dua-dua harus dibuka. Jadi itu yang di sini ada dari ayat 6 sampai 10 ya, Kak. Itu salah satu. Saya akan kasih tahu ke teman-teman. Yang pertama tuh ada dari ayat 6, keinginan akan dunia. Terus yang ayat 7 itu ada bicara tentang penyembahan berhala. Terus ayat 8, yang ketiga itu percabulan. Ayat 9 itu mencobai Tuhan. Yang keempat itu ya. Terus yang kelima itu bersungut-sungut. Wow. Sepertinya ini sangat ada di tumpuk kehidupan setiap hari. Jadi kalau saya pribadi mungkin saya tidak akan kasih tahu semua kayak, tapi mari kita melihat. Mungkin keinginan akan dunia. Keinginan akan dunia itu saya sempat dengar khotbah hari Minggu. Walaupun saya tidak pergi, tapi saya dengar dan saya renungkan. Itu ada kata yang bilang orang Israel sudah keluar dari Mesir, tapi Mesir tidak keluar dari diri mereka. Terus sudah tahu lah, tong sebagai pemuda Kristen mungkin pernah mengalami itu, atau mungkin tong punya teman-teman yang dong alami itu tapi dong tidak tahu. Baptisan itu kayak menjadi
ukuran gitu. Kalau aku dibaptis itu berarti sudah ya. Kau anak Tuhan. Anak Tuhan, finish. Iya. Akan ada pencobaan tidak. Atau kalau waktu kau terima Yesus sudah tidak akan ada lagi pencobaan atau penderitaan. Pokoknya aku bahagia ya gitu. Begitu. Entah kenapa waktu saya dengar kata-kata kalau orang Israel sudah keluar dari Mesir tapi Mesir tidak keluar dari mereka, itu kayak saya bayangkan saya memang keluar dari tempat gelap itu. Tetapi kenapa Mesir bisa terus ada di dalam sapu diri begitu? Oke. Itu kan berarti lebih karena sesuatu yang di dalam toh. Karena sesuatu yang sebetulnya ada di dalam situ begitu. Jadi saya mungkin pikirnya seperti kadang kita ada mau kembali untuk kompromi dengan dosa gitu kakak. Kayak begitu. Jadi kayak terkadang juga ketika tong berpindah tempat dari tempat yang kelihatannya gelap terus ke terang, terus tong pikir kalau tong baik-baik saja, di situ juga iblis bisa tetap tipu torang. Tipu torang kalau misalnya aja nih kak, saya sudah terima Yesus toh, ya saya sudah terima, tapi kayak misalnya duduk biasalah cewek-cewek nongkrong toh, terus kok tahu kemarin gini gosip, ya rancang-rancang orang, tapi tidak apa-apa, kita ini, tapi terus di bawah terus ada sih sempat macam kayak dijadikan jokes terus begitu toh tentang hal itu. Sebenarnya itu ada pride, ada merasa lebih bangga, merasa lebih baik, sehingga kok harus menjatuhkan orang lain. Betul. Begitu supaya kok merasa diri lebih baik. Sebenarnya itu kan juga adalah dosa yang diselubungi di dalam terang, padahal itu tidak terang sih sama sekali kayak gitu. Itu yang menurut saya seperti itu. Kayak kalau untuk keinginan dunia, dan bahkan pun saya sempat dengar di khotbah bilang kalau ketika tong menuankan orang lain, misalnya karena ya contoh saya sudah kayak aduh Tuhan menikah dengan siapa gitu, kayak terlalu pikir jodoh sekali gitu ya teman-teman, supaya kan belajar ini kenyataan. Jadi kayak aduh Tuhan, why, kenapa gitu? Tapi langsung saya mengingat di sini tentang keinginan akan dunia ini adalah oh my goodness, ternyata saya taruh sepuk keinginan tentang suami itu lebih tinggi dari saya mengasihi Tuhan. Oh wow. Dan ternyata karena gini, kalau ada Yesus tentu ada damai di saya, saya tidak perlu ragu, khawatir gitu toh. Tapi karena saya taruh Yesusnya di bawah dan keinginan punya suami itu di atas. Jadi kan saya menuhankan ini. Dan itu yang akhirnya membuat menguasai sapu diri dengan kekhawatiran itu. Itu saya sih satu contoh. Betul karena memang segala sesuatu yang lebih utamakan apapun itu daripada Tuhan, memang itu berhala ya gitu. Iya, berhala. Jangan kan itu sih Put. Maksudnya kita anak-anak muda tuh kan biasa lebih mengutamakan HP toh daripada Tuhan kita gitu. Lempar kan. Bangun tidur langsung lihat HP, bukan lihat firman untuk baca, tapi langsung aduh dia WA tidak, ada DM siapa nih gini-gini gitu kan. Ada info terbaru apa nih begitu kan. Ada yang viral apa nih gitu. Jadi memang ya segala sesuatu yang kau lebih utamakan daripada Tuhan itu penyembahan berhala. Jadi ini bukan sesuatu yang kayak dulu-dulu tuh kan penyembahan berhala, pengertian orang adalah pohon, batu, atau ada sesuatu yang dituhankan lah di situ, kuil-kuil dan sebagainya. Tapi sekarang tuh sudah modern. HP bisa jadi Tuhan, bisa jadi berhala bagi kita. Itu benar. Gitu. Segala sesuatu lah gitu. Jadi hati-hati ya saya sebenarnya. Hati-hati buat kita semua. Kami juga belajar ya guys. Kami belajar untuk kayak mengutamakan Tuhan daripada segala hal apapun itu. Ya kalau kok ada terjebak di situ, ya mari kita sama-sama belajar untuk tidak menuhankan segala sesuatu daripada Tuhan kita sendiri. Oke Kak Yola dan teman-teman, saya mau tanya Kak Yola, menurut Kak Yola, kalau ada nih atau mungkin Kak Yola sendiri rasa sudah mampu atau sudah dewasa, berarti apa yang terjadi di Kak Yola punya hidup? Oke, di sini kita lihat di ayat 12 ya. Ayat 12 firman dia bilang begini. Kalau dari terjemahan Bimka, firman bilang orang yang menyangka dirinya berdiri teguh hendaklah berhati-hati jangan sampai ia jatuh. Saya tertarik dengan terjemahan sederhana
Indonesia di sini dia bilang, oleh sebab itu jagalah dirimu baik-baik, jangan merasa begitu kuat dan tidak mungkin jatuh seperti nenek moyang kita. Artinya di sini saya lihat sebenarnya catatan dulu. Jadi di sini Tuhan menuntut bukan hubungan yang biasa ya Put, tetapi lebih daripada sekedar kewajiban saja, sekedar kayak terbiasa saja gitu, tapi lebih daripada itu, punya hubungan yang betul-betul intim dengan dia gitu. Jadi kalau saya sudah rasa kayak saya sudah dewasa, saya sudah mampu, saya masih butuh Tuhan. Saya masih butuh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Dia. Jangan sampai kita buat segala sesuatu itu hanya sekedar sensasi saja. Sensasi supaya terlihat rohani ya. Gitu, terlihat oke, yang penting orang-orang lihat saya rohani dan sebagainya gitu. Dan itu biasanya kita bisa lihat di hari Minggu, karena hari Minggu kita kumpul sama-sama dengan orang-orang percaya, dan orang-orang percaya bisa melihat kita waktu menyanyi bagaimana, waktu berdoa, waktu menyembah Dia itu bagaimana gitu kan. Tetapi Tuhan ingin lebih daripada itu, karena hubungan yang sesungguhnya itu waktu kau sendiri di kamar. Kau ngapain? Apakah adakah waktumu dengan Dia, atau kau lebih pentingkan HP-mu daripada Dia gitu, daripada Tuhan gitu. Jadi di sini Paulus betul-betul dia menegaskan kepada kita semua kalau jangan terlalu puas rohani. Artinya waktu kau sudah ada di level rohani yang sekarang ini, entah berapapun level rohanimu, jangan puas dengan itu. Tetap kejar. Artinya gini, kayak oke, saya sudah biasa setiap hari doa, jadi cukuplah doa, sudah cukup untuk saya, nggak perlu lagi untuk contoh. Di hidup kita ini kan ada yang namanya disiplin rohani. Nah disiplin rohani itu banyak sekali. Salah satu berdoa, kemudian ada juga puasa, ada juga mungkin baca firman atau menghafal dan sebagainya. Itu salah satu ciri-ciri atau beberapa langkah-langkah untuk disiplin rohani. Dan waktu kau sudah membiasakan dirimu berdoa, sudah betul-betul komitmen, konsisten lah gitu, terus kau bilang sudah berdoa cukup, saya sudah butuh lagi yang lain-lain. Tidak, kau masih butuh untuk baca firman supaya kau mengerti. Waktu baca firman kau bilang oke, cukup sampai sini saja, saya sudah baca. Kau butuh untuk merenungkan. Waktu kau sudah renungkan, oh sudah deh sampai sini saja, saya sudah baca, saya sudah renungkan, saya sudah berdoa. Ingat, jangan lupa mempraktekkan apa yang kau baca itu kan. Jadi betul-betul terus bertambah di dalam Tuhan. Jadi artinya tidak ada sensasi lagi, tetapi kau buat keputusan untuk mengikuti Dia itu sungguh-sungguh gitu. Karena jangan pernah berpikir kalau waktu saya sudah rajin berdoa, saya tidak akan jatuh lagi dalam pencobaan. Tidak, justru orang-orang yang paling dekat dengan Tuhan yang paling cepat dapat cobaan. Karena gini, iblis tuh kejar orang-orang percaya. Kalau dia begini, kalau orang-orang yang tidak berdoa, untuk apa sih dia kejar dong? Kan sama-sama iblis testo. Maksudnya begitu tuh, maksudnya kayak perilakunya kan sama gitu kan, perilakunya sama, terus berdoa, terus baca firman, ya buat apa saya coba dong? Toh kan sama saja. Makanya ini garis bawah ini buat kita orang-orang percaya, siapapun kau di luar sana gitu kan, kayak kenapa sih saya sudah dekat dengan Tuhan, sudah berdoa, sudah puasa, sudah ya sangat rohani lah ya, tapi kok malah semakin menderita, malah semakin kena pencobaan? Ya karena memang ikut Yesus ya, pencobaan juga ikut serta. Tapi pikul salib, tapi ingat kalau ada hasil akhir tentang kehidupan kekal gitu ya. Dan kejar apa yang ada di atas, bukan yang ada di dunia ini gitu kan. Jadi itu, jangan sampai hanya sebatas sensasi rohani, tetapi harus memutuskan saya orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Oke, Putri, ada pertanyaan lagi untuk kita bahas, tapi kok siang Mas. Waktu menghadapi pencobaan, ada 4 hal yang Tuhan sudah janjikan menurut Dia. Itu ada di ayat 13 ya. Mungkin Putri bisa baca biar teman-teman bisa dengar gitu. Oke, mari kawan-kawan bukakan Alkitab dan baca. Oke. Di ayat 13 itu dia ada bilang, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Wow. Jadi ada 4 janji di situ, apa saja tuh?
Oke, jadi saya akan bilang lagi apa yang ada di dalam ayat ini ya. Saya tidak tambah, ini ada di dalam firman ini sendiri. Yang pertama itu Allah janji kalau dia akan setia. Wow. Buat orang gitu kakak. Wah, kalau dengar setia nih senang sekali. Iya. Ya, terus yang kedua itu ada deterakan kasih biar tong dicobai lewat dari tumpu kekuatan. Wow. Wah, keren. Jadi dia tahu ukuran dari bagaimana tong bisa melewati sesuatu yang terjadi dalam tumpu hidup begitu. Betul. Terus yang ketiga itu dia akan kasih kitong jalan keluar. Wow. Begitu. Di setiap sesuatu yang terjadi dalam tumpu kehidupan, masalah begitu dia akan kasih jalan keluar. Yang keempat itu tong bisa di dalam dia. Begitu. Karena di situ bilang sehingga kamu dapat menanggungnya, yang artinya kita dibisahkan, kita dimampukan untuk bisa tanggung itu kayak keren sekali. Ya. Dan artinya 4 janji itu akan terjadi karena kita sudah terima Yesus. Ya, betul. Di luar Yesus janji itu tidak akan bisa terjadi. Ya, betul sekali Kayola. Jadi makanya penting sekali saya ingatkan lagi untuk kita semua kalau terima Yesus, terima keselamatan dan terima janji-janjinya yang dia sudah janjikan ke kita semua, dan itu akan terjadi guys. Ya. Itu akan terjadi, bahkan sebenarnya sudah terjadi gitu, kayak dia setia. Ya. Walaupun kita tidak setia, tapi dia Allah yang tetap setia dengan kita umat berdosa ini. Betul. Dan ada satu hal lagi yang saya mau tambahkan lagi ya, kalau tong hidup dan tong percaya Tuhan, tong percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam tumpu kehidupan itu bukanlah kebetulan, semua di dalam perencanaan Tuhan. Betul. Dan dia adalah Tuhan yang memberikan rencana yang betul-betul dia tahu apa yang dia buat, begitu. Nah, satu terkaget-kaget karena sama Aceh tuh selalu bilang janji Tuhan itu ya dan amin. Dan Kak Kayola tahu, saya juga kan baru belajar Alkitab ya, jadi maksudnya ini kayak membuat saya kaget karena itu ada di 2 Korintus pasal 1 ayat 20 yang tadi Kak Kayola bilang itu hanya bisa ada di dalam Kristus, karena kawan-kawan di ayat 20 itu bilang sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Yang kayak saya pikir Yesus nih jalan, benar, hidup, air, roti, pintu, terang, amin lagi. Jadinya kan segala yang tong berdoa nih, komplit sih gitu saja kawan-kawan. Jadi aku butuh Yesus. Betul, jadi mungkin teman-teman di luar sana, anak-anak muda khususnya, kalau kau ada dalam pencobaan begitu, dan kau rasa kayak berat sekali, kenapa Tuhan kasih izinkan alami pencobaan ini ya? Kembali ke firman ini bilang kalau segala sesuatu itu tidak di luar dari kau punya kemampuan. Tuhan tahu kau mampu, makanya dia izinkan itu terjadi dalam kau hidup. Ketahuilah bahwa Tuhan lebih tahu kau punya diri daripada kau diri sendiri. Even kau punya orang tua pun Tuhan lebih tahu kau daripada kau orang tua sendiri gitu. Karena dia yang bentuk kau tuh Kayola. Oke. Oh iya, saya yang tanya. Oke. Kawan-kawan dan Kak Kayola, saya akan tanya, ini pertanyaan kelima. Jadi sebelum ada dosa, ada pencobaan. Dan sebelum ada pencobaan, ada dorongan atau keinginan, Kayola. Bagaimana dorongan dan keinginan itu dapat tong cegah atau Kak Kayola cegah sebelum jadi pencobaan? Wow, ini keren sekali. Dan saya pikir kita semua alami itu ya. Dan bergumul gitu kan, struggle di situ. Bagaimana sih supaya saya bisa keluar dari hal ini atau sebelum saya jatuh dalam pencobaan itu. Menurut saya dari firman yang kita bahas dari tadi itu kok harus buat keputusan, keputusan untuk apa? Lari. Karena begini, kalau kok cuman orang-orang percaya itu biasanya mereka sudah terima Yesus kan, dan kayak tahu nih kalau akan bawa ada satu hal yang bisa bawa dia dalam pencobaan kayak gitu kan, tapi dia cuma diam di tempat, tapi dia tolak dalam nama Yesus, tolak gitu dalam nama Yesus kayak gitu kan, tapi dia cuma berdiam di tempat, pernah pergi
itu sama saya bohong, tidak akan bisa gitu. Itu namanya kau mencobai dirimu sendiri. Makanya kan tadi firman Tuhan bilang di ayat 12 itu kalau ya bagaimana supaya kau tuh tidak ya jangan pikir kau bisa mampu kuat seperti tidak akan jatuh lagu seperti kau punya nenek moyang dan sebagainya gitu. Jadi menurut saya untuk mencegah semua itu kau harus lari. Oke, tapi Kayola, tadi kan ada kalimat yang bilang, oke, kau lari dari Mesir, kau pergi dari Mesir, tapi Mesir ada di kau punya. Tapi Mesir masih ada di dalam kau. Itu bagaimana Kayola? Artinya kan kau punya pikiran masih stay di situ. Kau punya pikiran belum lari dari Mesir. Oke. Kau hanya lari secara fisik, tetapi secara pikiranmu supranatural masih stay dengan Mesir. Jadi Sapporo masih di Mesir begitu? Iya. Jadi kau harus lari dari situ. Artinya fisik dan pikiran spiritual kita itu memang harus sejalan begitu loh. Oke. Fisikmu di mana, pikiranmu di mana, lain-lain tuh kayak badan di sini, pikiran di sana begitu. Iya sih, ada Iya semacam kan? itu. Ada istilah yang begitu. Berarti lari dari pikiran Mesir. Iya sebenarnya, karena kita sekarang sudah ada di mana? Kita sudah ada di mana nih? Di tanah Kanaan. Ya sebenarnya, Ya. sebenarnya dan sesungguhnya kita semua sudah ada di tanah Kanaan waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kayak gitu kan. Tapi kadang ya itulah makanya ada istilah pikiran membunuhmu itu karena kita terjebak di padang gurun. Ini kembali lagi sih ke episode yang sebelumnya ya. Kita masih di padang gurun dan kita butuh Tuhan untuk melangkah maju sampai ke tanah Kanaan gitu. Jadi kau harus buat keputusan, Put. Harus buat keputusan untuk lari. Baik, gitu. baik. Jangan menganggap diri bahwa kok bisa. Saya berdoa, saya sudah puasa, jadi saya bisa. Memang kok bisa. Tetapi kau butuh Tuhan. Di dalam Tuhan baru kau bisa. Di luar Tuhan kau tidak akan pernah bisa. Ya, jadi lari. Mari sudah lari. Jadi kawan-kawan, berarti kau dengan sah, mari tong lari. Ya, lari dari hal-hal yang Mesir. contoh ya. Saya harus sebutin ini. Misalkan kayak ada gairah untuk mau nonton pornografi gitu kan, HP toh, HP gitu. Jadi buang HP, tinggal buka gitu kan, video YouTube dan sebagainya kayak gitu kan. Lah, lu dalam nama Yesus saya tidak akan buka ini dalam nama Yesus kayak gitu kan. Tapi kok masih pegang HP? Masih ada aplikasinya. Tidak bisa, kok harus tinggalkan HP dan pergi buat aktivitas lain gitu yang lebih produktif gitu, yang mengalihkan kok punya pikiran. Kau punya tubuh ini supaya kau tidak akan pegang HP dan buka video-video yang terlarang. Saya ngerti Kak. Tadi sempat lihat video. Cepat saja dia punya video itu bilang kayak gini. Makanya aku punya waktu-waktu kosong itu selalu tuh kok di antara Tuhan atau kok di antara kegelapan, begitu. Jadi ketika kau memang tidak dalam Tuhan, ada waktu-waktu kosong yang mungkin kau kayak di rumah dan sendiri, itu tuh langsung ngisi dengan Tuhan sudah. Kalau bisa tuh langsung tempel-tempel di kau punya ruangan itu semua ayat-ayat Alkitab supaya itu kayak bikin kau ingat ke Tuhan gitu. Betul. Jadi lari dari pikiran Mesir. Iya, lari, tinggalkan. Oke, pertanyaan terakhir nih buat. Bagaimana bergabung dalam komunitas itu bisa tolong kau untuk menghadapi pencobaan dan melewatinya? Kalau dari saya pribadi, kawan-kawan kalau misalnya kan baca 1 Korintus 10 itu kan 1 sampai 10 ya bacaannya, sampai 13 malah. Kalau kan baca lagi sampai ke ayat yang 17, itu menarik sekali. Dia bilang, karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu, gitu. Jadi kayak Kak Kayola, Sa dan teman-teman di belakang kamera atau kita di dalam keluarga komunitas, mungkin bisa komsel kah atau mungkin Bible study. Dan kita punya grup-grup tertentu yang komunitas yang ada Tuhan di dalamnya itu. Dia penting sekali dan bisa menolong karena kita satu tubuh yang menurut saya tuh kayak satu roh gitu, Kayola. Jadi tentu saja kalau tong satu tubuh, artinya kalau ada yang sakit satu, tong juga pasti rasa sakit begitu. Tong tidak mau dari dalam kegelapan itu, dari penipuan iblis itu, toh Kayola. Jadi menurut saya ketika kita punya waktu bersama-sama dengan komunitas dan kita bisa sharing adanya kemerosotan dari tong punya kehidupan secara rohani, misalnya kayak aduh saya jatuh lagi nonton pornografi nih, bagaimana begitu. Nah ketika kita sharing itu bagi dunia memang itu sesuatu yang malu. Iya, karena aib kan. Aib. Tetapi di mata Tuhan segala sesuatu tuh telanjang ya di mata Tuhan. Jadi
Torang ini kayak dia pun anak-anak sudah. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Jadi ketika kitong bisa confess atau mengaku ke tong teman-teman tentang itu, kau tidak akan pernah bisa sembuh kalau kau tidak kasih tahu kalau kau sakit, begitu toh. Jadi kau teman-teman di situ akan bantu kau kayak, oh gimana kalau kau coba begini-begini, saya sudah pernah hadapi ini dan begini-begini. Jadi kayak komunitas perlu, karena komunitas itu bagaikan satu tubuh dan satu keluarga. Jadi dong akan kasih ingat untuk ketika tong jatuh, kau bisa selalu bangkit begitu. Dan ketika kau di dalam komunitas, orang kan kepala lagi. Orang kan punya masalah masing-masing berbeda tuh. Kayak saya Kayola Catherine begitu. Terus mungkin Catherine sharing tentang apa yang terjadi di kehidupan Kayola dan saya. Nah, ketika saya mendengar ada yang Tuhan buat di Kayola kehidupan juga dengan Catherine, itu menambah saya untuk lebih beriman ke Tuhan bahwa kalau Tuhan bisa melakukan sesuatu yang wow seperti itu, dia juga bisa membantu saya. Dan tentunya kakak juga dengan Catherine bisa punya mulut yang diberkati Tuhan untuk kasih saya lebih ter-encourage lagi, terdorong lagi gitu. Kalau menurut saya begitu Kayola. Kak Kayola gimana? Thank you. You're welcome. Saya pikir waktu Yesus ada di dunia, dia hidup dalam komunitas. Jadi berkomunitas itu adalah gaya hidupnya Yesus juga. Wow. Karena waktu dia ada di dunia ini, dia langsung tuh cari mana sih murid-murid yang dia bisa dapat ya untuk sama-sama dengan dia dalam dia punya pelayanan selama dia di dunia gitu. Jadi waktu kita berkomunitas, kita sedang mengikuti gayanya Yesus. Berkomunitas karena dia tidak bisa sendiri. Even sebenarnya dia juga 100% Allah tetapi 100% juga manusia. Dia secara manusia dia mempraktekkan bahwa saya tidak bisa sendiri dan saya butuh orang lain. Makanya di sini kita belajar juga untuk berkomsel, berkomunitas sel gitu kan. Ada sel-sel, grup-grup sel yang betul-betul menjadi super sistemnya kita gitu kan, yang mendukung kita secara kerohanian gitu ya. Walaupun secara materi mungkin kurang, tetapi percayalah secara kerohanian itu kita dapat penuh di situ. Karena begini, seperti yang tadi Putri bilang, waktu-waktu kau terbuka dengan kau punya aib ya bagi dunia itu memang sesuatu yang kayak wah parah nih gitu kan, malu dan nanti dipikir dia nanti saya dihianati atau saya dijudge dan sebagainya gitu. Dunia menawarkan kebahagiaan yang sementara, yaitu menyembunyikan aib menyembunyikan aib, menyembunyikan sampah, dan waktu kita mengeluarkan itu ke orang-orang itu akan dipermalukan. Dunia bicaranya begitu. Tetapi dari Allah dia akan bilang itu adalah pemulihan. Waktu kau bicara ke orang tentang kau punya aib dan sebagainya, itu adalah pemulihan bagi kau dan berkat bagi orang lain. Karena sesungguhnya setiap kita mengalami pencobaan-pencobaan yang berbeda gitu. So, hanya orang-orang yang berhikmat, yang berani di dalam Tuhan, yang mampu untuk bilang saya begini loh. Orang yang mau terbuka sampai sedetail mungkin itu karena dia butuh pemulihan. Gitu. Orang yang tidak mau terbuka dia nggak mau pemulihan sebenarnya kayak gitu kan. Jadi apa yang kita terbuka. Jadi dia tidak lari dari Mesir. Ya sebenarnya dia tidak lari dari Mesir. Walaupun dia sudah keluar dari Mesir ya kayak gitu. Jadi dengan adanya keterbukaan, dengan pencobaan-pencobaan yang kita alami, itu cara Allah untuk memenangkan kita. Melalui pemulihan yang dia kasih gitu. Dan di ayat 13 kan di situ firman sudah bilang kalau jalan keluar sudah siap. Jalan keluar sudah siap gitu. Dan dia sudah kasih ingat kita lagi kalau pencobaan yang kau alami itu biasa saja. Semua orang bisa, semua orang bisa menghadapinya karena dia tahu kau punya kemampuan di situ. Sementara. Dan pencobaan yang kita alami itu tidak di luar dari kekuatan kita gitu kan. Memang drama manusia ini terbisa ya, terasa sanggup, sungguh sama hati sudah gitu ya. Tapi percayalah bahwa Tuhan tahu kau mampu di situ dan kau kuat di situ. Jadi perlengkapan sudah ada. Tinggal kita pakai. Tinggal kita pakai, yaitu melalui komunitas rohani. Ya, kakak-kakak, adik-adik dan sebagainya, bergabunglah dalam komunitas rohani. Ini penting buat kamu semua. Kau tidak bisa sendiri, kau butuh orang lain dalam kau punya hidup. Nah, sekarang kita sudah ada di
ujung acara ya Testa. Sekarang mau sampaikan kesimpulan buat teman-teman kan dari apa yang kita sudah sharingkan dari pertanyaan pertama sampai terakhir, mungkin ada sesuatu yang Putri mau bagi ke teman-teman, silakan. Kalau dari saya, kawan-kawan ambil keputusan sudah sekarang. Yesus saja Komsel, baru kamu tidak. Aduh sungguh. Ambil keputusan sudah, mulai cari komunitas dalam Tuhan, cari Komsel sudah oke. Kok terabisa sendiri, bilang aja Komsel tuh nanti kok rasa sudah coba makanya itu saja sih. Kakak. Iya. Mungkin teman-teman di luar sana bingung, maksudnya Komselnya gimana dan sebagainya gitu kan. Artinya Komsel bukan harus ada di gedung gereja dan sebagainya, tidak. Dimanapun kau berada, kumpul dengan 1, 2, 3 orang, kau bahas Tuhan tentang kau punya bagaimana Tuhan buat dalam kau punya hidup, itu sudah berkomsel sih sebenarnya ya. Oke, hal-hal yang saya dapat sih dari kita sharing tadi itu, saya garis bawahi sekali kalau walaupun kita mengalami hal-hal supranatural, apakah itu berkenan di hadapan Tuhan gitu? Apakah itu berbau harum ke Tuhan gitu? Jadi kayak itu mengevaluasi lagi saya punya pribadi gitu kan dengan apa yang saya buat gitu kan. Apakah ini hanya sekedar kewajiban atau hanya kebiasaan yang saya buat gitu kan? Atau betul-betul lahir yang dari hati ini betul-betul murni kalau memang ini tuh untuk Tuhan ya. Jadi hati-hati teman-teman, kamu sudah ya saya biasa kok ibadah setiap hari Minggu, saya biasa berdoa setiap pagi, tetapi ternyata itu hanya hal-hal supranatural yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu kok harus mulai belajar lagi gitu dan ya cari tahu gitu kan ini dari Tuhan dan dari mana gitu. Jangan sampai terlarut dalam sensasi rohani, tetapi mari ambil keputusan untuk betul-betul menjadi sosok yang mengikuti teladan Yesus ya. Itu sih. Ada lagi? Sudah? Tidak. Komsel itu penting karena komselku ya keluarga aku. Oke. Oke, jadi teman-teman semua, semoga apa yang kita tadi sharingkan itu bisa betul-betul kalau teman-teman mau renungkan silakan ya, dan juga kalau teman-teman diberkati sekali dengan apa yang Tong sharingkan ini, jangan lupa share setiap video yang kamu nonton di YouTube ya, dan juga ada kan bisa bagi-bagi di Spotify audionya ya, ada juga Reels di Instagram, ada juga di TikTok. Jangan lupa untuk share di kampus siapa nih Put? Kampus musuh. Iya. Sorry, kampus musuh. Tidak musuh juga sih, dalam Yesus terada musuh. Kampus teman-teman, kampus keluarga, kampunya pokoknya yang Tuhan rasa sentuh kampus hati untuk kamu bagiakan. Mau itu orang yang kau terkenal juga, kau bagiakan kalau kau rasa dia butuh itu, begitu. Supaya kebenaran ini bukan hanya kau saja yang tahu, tapi banyak orang yang tahu kalau dong berhak untuk bebas dari kegelapan, gitu. Karena selalu ada jalan kemenangan bagi kita orang semua. Betul sekali, iya. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah setia selalu mendukung, mensupport dan mendoakan kita semua. Jadi sampai jumpa lagi di Kita Punya Pondok Podcast.